memang lemah. Terus manusia itu memang ya seperti saya, memang umur udah 60 lebih ya. Jadi mengalami segala hal. Namun kami percaya yang mana semua kekuatan kita dari Tuhan dan kita bisa melayani, saya akan lakukan juga. Sebetulnya saya kemarin ini sudah katakan kemungkinan minggu ini saya nggak bisa ngelayani gitu kan, karena dalam hal segala hal. Tetapi ya puji Tuhan pada akhirnya saya bisa gitu. Cuman memang persiapan segalanya ya saya nggak mempersiapkan. Tapi ya beginilah keadaannya. Segala sesuatu yang kita harapkan memang semuanya baik. Pada akhirnya kita nggak menghadapi kebaikan pun, ya kita bersyukur semuanya itu supaya kita jadi kuat. Bapa yang segala Bapa dan Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus, ada maksud yang terbaik untuk kita. Untuk sebelumnya saya lanjutkan tema kita ini, atau memang khotbah atau memang yang kita pelajarin untuk minggu ini, memang saya menekankan supaya kita apapun yang kita pelajarin harus berulang-ulang. Seandainya pun sekarang kita udah pernah khotbahin atau pernah kita pelajari, tetapi segala sesuatu kita khotbahkan itu atau memang kita pelajarin lagi supaya kita lebih menyimak lagi, lebih mengerti lagi. Nah, kita maunya hidup di dalam kemenangan. Semua saya harapkan jemaat di Pipa Blimbing ini hidup di dalam kemenangan. Semuanya kita mengharap ke sana. Karena semua yang disebut agama, dia menjanjikan ke sorga semua. Tetapi yang saya punya keyakinan atau punya iman saya, hanya yang bisa ke dalam sorga cuma ngikut Yesus Kristus saja. Karena orang ngeklaim bahwa dia juga pelajaran dia bisa masuk sorga, tapi kita harus tahu. Karena gimana ya, hidup semuanya harus fakta. Jadi bukan katanya dan katanya, bukan hanya pembicaraan dan logika-logika yang nggak masuk di akal. Kita harus, walaupun kita nggak hidup di dalam 2000 tahun yang lalu, nggak hidup di dalam tahun Yesus Kristus ada, tetapi kita ada bukti dan ada fakta. Seperti halnya kita tahu sekarang kemerdekaan Indonesia, walaupun ada yang nggak hidup di tahun 1945. Sedangkan saya juga 1945 belum hidup. Belum lahir. Karena ya belum ada. Tetapi kita mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu 1945. Kita percayai dan bukti faktanya ada. Jadi semuanya itu harus bukti fakta ada. Jadi kalau ada yang orang mengklaim bahwa agama saya juga bisa masuk surga, ya kita lihat buktikan. Hanya Tuhanlah yang bisa membuktikan. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Nah, di situ kita tahu kalau memang udah ada buktinya dan memang ternyata semua saksinya juga banyak, berarti kita duduk di sini dan kita berguru sama Tuhan Yesus Kristus sudah benar. Tetapi kebenarannya itu kita harus pelajarin. Untuk datang ke sini seharusnya kita memfokuskan diri itu di dalam hidup kebenaran, supaya hidup kita menjadi menang tentunya. Ya, tema kita ini sebetulnya hidup dalam kemenangan ya. Karena kalau memang kita nggak mau menyimak di dalam hidup ini, dan ini kita nggak
mencantumkan atau enggak merenungkan, enggak menjalankan, dan enggak mau peduli dalam pelajaran ini, dan tidak mau menghidupkannya, dan tidak mau memakainya, maka nanti kita dikatakan rugi sendiri. Ya, rugi sendiri, capek-capek dan tidak ada gunanya, alias bodong, alias jong. Jadi semua itu kita lakukan, nggak boleh kita capek-capek dari bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari yang kita lakukan ke gereja, pada akhirnya ditolak. Pada akhirnya kita masuk ke dalam neraka. Kita harusnya nggak mau. Tetapi kenapa banyak orang, kalau saya lihat di dalam kekristenan, bahkan saya sering ketemu orang Kristen, saya juga bingung. Kalau saya ukur dengan diri saya, kok beda banget, jauh gitu orang itu, gitu kan. Itu kan mengukur diri. Nah, bahkan kadang-kadang saya berkata begini dalam hati saya, apakah saya menjadi sombong sehingga saya mengukur jauh sama dia? Apakah karena memang saya gimana ya, saya bergumul tentang itu. Tetapi kenapa sebegitu orang ya, semacam ke gereja, bahkan saya tahu mungkin dia lebih duluan atau lebih dulu dari saya. Tetapi kenapa begitu ya? Saya bicara bukan tentang kehidupan, tentang keadaan, atau tentang keuangan, namun tentang karakter atau tentang perilaku, ya kan? Jadi saya ukur kenapa gitu kan. Nah, sekarang kita mau pelajarin kenapa seperti itu. Jadi supaya kita ingin menang, kita harus mempelajari dalam hal ini ya. Sekarang kita buka ayatnya ya. Tanpa ada ayat, kalau kita bicara aja artinya kekuatan kita sendiri. Tampilin ayatnya. Bagaimana orang kaya ini? Nah, di sini ada orang kaya juga yang pada akhirnya ya artinya ditolak, sukar masuk kerajaan Allah. Nah, saya baca ayat yang ganjil, ibu dan bapak semuanya, ya, baca yang genap, oke? Saya baca yang ganjil ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 19 ya. Engkau tentu ketahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi mungkin demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, segala sesuatu bagi Allah mungkin, tetapi Allah itu bekerja menurut semuanya ada pelaturannya. Jadi kalau kita untuk hal apapun, kalau mau ke surga pun kita harus ada pelaturannya, ya kan? Aturan di sini kenapa orang ini kalau kita lihat, dia bilang dia udah nggak membunuh, dia juga segala hal sudah mengikuti apa yang Taurat perintahkan. Artinya dia udah, kalau kita lihat orang beragama dong. Berarti kalau kita katakan orang Kristen. Tetapi kenapa pada akhirnya kecewa sama Tuhan? Pada akhirnya dia sedih karena tidak pengertian mereka dalam hal harta, dalam hal keuangan, sehingga mereka kecewa. Nah, di dalam hal ini seringkali orang-orang Kristen itu kecewa di dalam keuangan, ya. Sekarang kita ayat yang selanjutnya ada lagi di Matius, ya. Ini kesamaannya juga. Matius 7, coba Matius 7 ayat yang 15 dulu kita tampilin. Matius 7 yang ayat yang 15. Nah, ayat 15, ya. Nah, di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, di sini banyak sekali orang-orang Kristen, ya dikatakan kalau nabi-nabi palsu artinya gini, ya. Orang-orang Kristen itu kalau seperti bapak atau kita ibu atau segala macam, ya sebetulnya ya kayak barat nabi ini kan kita nih sebagai rumah tangga, kita adalah imam atau nabi. Nah, di rumah tangga itu sebagai nabi kita, sebagai imam, dan anak-anak kita itu sebagai yang inian kita. Artinya ya kalau dikatakan di gereja itu jemaat. Nah, semua ada aturannya. Sebagai kepala keluarga atau ayah disebutnya, dan istri juga dan anak-anak itu sebetulnya ada suatu kelompok. Nah, kalau dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Maksudnya begini. Jadi kita minum dulu lah. Jadi sebetulnya di sini ya memang kalau berkata-kata baik artinya berkata-kata lemah lembut, ya kan? Seperti domba. Kalau domba itu kan lemah lembut. Kalau serigala kan buas, galak lah gitu kan. Tapi kalau untuk menyamar aja juga nggak bagus, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutin dulu biar supaya nanti coba ayat 21-nya kita lompat ke ayat 21. Nah, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan bukakan, bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah,
Ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku berterus terang, itu Tuhan yang berterus terang ya, kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita baca konteks ini sama yang tadi anak yang muda orang kaya, padahal dia minta pengen hidup kekal, tapi pada akhirnya dia nggak bisa hidup kekal karena dia kecewa. Karena mereka itu nggak bisa menempatkan dirinya bagaimana mengatur dirinya yang sebenarnya, yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan mau kita segala sesuatunya harus selaras atau sejalan dengan kehendak Dia. Bukan karena ke gereja doang, pada akhirnya Tuhan juga nggak mengenal. Bukan ke gereja doang bisa bernubuat dan segala mengusir setan dengan hebatnya dia melakukan hal itu, pada akhirnya Tuhan juga mengenalnya. Ya, kalau memang demikian pada akhirnya artinya gini ya. Jadi kita selama hidup itu kenapa bisa begitu? Kalau mereka kan minta bukakan pintu, kalau saya baca konteks itu dia sudah meninggal. Jadi dia sudah meninggalkan dunia ini lalu pergi ke sorga. Tapi di sana nggak dibukakan pintu, ditolak. Karena mereka menurut dia udah benar. Karena apa? Benarnya. Karena dia udah bisa nubuat, kata dia, dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Dia bilang demi namamu aku udah bernubuat, mengusir setan pun demi namamu. Kan dilakukan begitu kan? Tapi sebetulnya Tuhan pada akhirnya nggak kenal. Kalau kita lihat konteks tadi, coba kita tampilin lagi ya di ayat 23-nya, di ayat 22. Nah di 222 itu dia kan udah bisa mengusir setan demi namamu, bisa bernubuat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau mengadakan banyak mujizat, kemungkinan dia rumah tangganya banyak harta. Karena kemujizatan itu kalau kita lihat konteks di kekristenan, mujizat itu seperti harta lah. Kayak seperti gini ya, 5 roti 2 ikan lalu bisa sisanya 12 bakul, itu kan mujizat sebutnya kan. Jadi banyak. Nah kayak seperti tadi yang kita baca yang anak muda kaya juga, itu sebetulnya banyak juga dia mujizatnya. Karena kenapa banyak mujizatnya? Karena dia melakukan hukum Taurat, dia melakukan kehendak hukum Taurat, pada akhirnya dia hidupnya berkah. Jadi orang kaya. Tetapi Tuhan bilang, jualah segala milikmu, bagikan orang miskin. Tetapi mereka nggak mau, karena mereka sayang sama hartanya. Banyak orang yang kita baca sekarang di sini itu sebagai nabi palsu. Jadi dua konteks tadi, dua cerita tadi anak orang kaya, anak yang muda kaya itu juga sukar masuk kerajaan Allah. Dan di Matius tadi sekarang juga ditolak. Karena udah banyak mengadakan mujizat, mengusir setan, itu pun ditolak. Bahkan Tuhan mengatakan kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita baca konteks ini, kita juga heran. Tetapi kalau kita berulang-ulang baca, ya jelas. Perikop yang kita baca di atas itu jelas. Coba turunin perikopnya dari ayat yang 7 turun 7. Ya 7 ya. Nah 7 yang ayat 15. 7 yang ayat 15. Terus
Ya, stop. Nah, judul perikopnya di situ, coba judulnya. Nah, hal pengajaran yang sesat. Hal pengajaran sesat itu berarti walaupun kita banyak duit, menjadi orang kaya lah sebutnya, itu tersesat. Tersesatnya, nah makanya kenapa kita bisa tersesat? Bukan karena di situ dikatakan nabi palsu itu dia menyamar, ya kan? Menyamar seperti domba. Nah, jadi kita jangan sampai ya sebetulnya nggak boleh menyamar. Kalau memang kita menyamar, artinya menyamar ini kalau persis seperti domba itu, dia berkata-kata lemah lembut, salam, ya kan, lalu berlembah lembut kepada teman-temannya. Jadi dia bertopeng. Nah, bahkan dia punya image atau dia punya pikiran, aku harus lemah lembut karena supaya aku tuh dipandang baik. Jadi aku sebagai imam, aku sebagai nabi, aku sebagai, kalau sekarang kan pendeta, aku pelayan. Jadi kata-katanya diatur. Pada akhirnya orang bisa tertipu oleh kata-katanya. Nah, di mata Tuhan itu jahat. Boleh nggak kita berkata-kata benar, berkata-kata baik, lemah lembut? Boleh, nggak salah. Tapi bukan menipu. Bukan artinya bertopeng. Nah, saya maunya kita bersama begini, bukan berarti kita itu menjadi orang yang galak dan jahat, bukan. Banyak orang jadi tersesat seperti gini. Aku pendeta misalnya, aku nggak mau kelihatan di orang jadi tukang ngomel misalnya. Itu pandang lagi, pikir lagi, renungin lagi, sikap kita benar nggak di mata Tuhan. Jadi bukan penilaian orang yang harus kita kedepankan. Bagaimana hidup kita harus beres sama Tuhan, supaya kita ini nggak tersesat. Jadi kalau kita memang dilihat sama kita, misalnya anak kita nggak benar, narkoba atau perokok, peminum, kita harus jangan diam, jangan lemah lembut berkata-kata kepada orang yang tersebut. Bukan juga harus ribut, ya, bukan harus main pukulan juga, enggak. Dinesehatin kalau memang dia secara pelan dia nggak mau, secara ngancem atau sebagaimanapun triknya, supaya mereka itu tidak berbuat hal yang nggak benar. Jadi kita harus lakukan. Jangan merasa ntar gua nggak enak didengar tetangga. Jadi berpura-pura pada akhirnya hidupnya seperti domba. Jadi lemah lembut, pada akhirnya di dalamnya keropok, di dalamnya rusak. Iya, jadi kita sebagai imam, sebagai pendeta atau sebagai nabi disebutnya di situ, tidak bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai tersesat. Begini, jangan sampai tersesatnya. Jadi kita tetap aja ngomel, harus ngomel. Kita kasih tahu mereka itu hidup yang salah, hidup yang nggak benar. Karena kalau kita baca konteks Matius dari Matius 15, di sini dikatakan sampai 16, dari buahnya lah kamu bisa melihat mereka. Coba kita baca sekarang di 16-nya.
Ya kan di situ dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Gitu. Nah, jadi buah itu kita bisa lihat. Kalau kita buah kita misalnya karakter kita bisa ditutupin lah, seperti domba. Ngomong juga kalau misalnya di gereja Salom baik-baik, padahal pikiran dia apanya, perilakunya yang jahat. Itu nggak boleh. Ya, sekarang kita lihat, kalau kita memang dibenar menurut di mata Tuhan, buah kita itu bukan ya satu karakter kita, dua anak-anak kita. Kalau kita mau tahu itu nabi palsu atau tidak, lihat dari keluarganya. Kalau anak-anaknya masih ngerokok, minum-minuman keras, narkoba, udah pasti bapaknya juga nggak benar. Kalau bapaknya benar, otomatis anaknya juga jadi benar. Nggak mungkin nggak benar, karena semuanya dari keturunan atau semuanya dari pokoknya. Ya, Tuhan juga sering bicara, pokok dialah pokok anggur yang benar. Siapa yang nempel sama dia akan menjadi benar. Kan gitu. Jadi kalau kita berpandangan bahwa kita udah benar, akan ditolak kalau kita itu bertopeng, menyamar, bertopeng. Jadi kalau seandainya sekarang udah terjadi anak kita nggak bener, dia ngelawan sama ayah dan ibunya, dia ngelawan segala-galanya, dia juga pemabuk, pejudi, itu periksa kitanya juga sebagai pokoknya atau sebagai nabinya. Ya, jadi kalau seandainya memang kita bisa menutupi dengan kata-kata kita lemah lembut, sesungguhnya kata Tuhan serigala. Dari buahnya kita lihat. Jadi sekarang gampang kalau melihat orang, misalnya kita ngelihat pendeta atau ngelihat tetangga-tetangga kita, asal anak-anaknya benar, ya kan, sopan, ya kan, lalu anaknya juga nggak ngerokok, nggak minum-minuman, udah dia juga bapaknya benar, keluarga itu pasti benar. Karena kebenaran itu nggak bisa ditutupin, kejahatan itu juga sebetulnya nggak bisa ditutupin walaupun dia menyamar, sebetulnya itu. Tetapi kalau ada orang yang masih mau menyamar, hal itu baik, tapi ingat di konteks ayat ini ditolak nanti. Tuhan nggak mengenal, diusir. Jadi sekarang kalau anak memang nggak benar, suka ngerokok, berjudi, ngomel mau ngomel aja. Ngomelnya itu bukannya artinya yang nggak berguna. Nah makanya orang itu harus tahu. Ya, kadang-kadang saya juga bingung. Saya selalu berkata-kata dianggapnya ngomel. Saya bilang kalau ngomel itu bukan nggak ada maknanya. Tetapi kalau kita berbicara walaupun nada keras tapi ada maknanya, itu ngajarin kamu. Karena kamu sampai saya nadanya keras begini karena terlalu kebodohannya bukan main. Benar nggak? Ayo, kita kan punya anak, benar nggak? Anak kita kalau kita bilang, jangan ngerokok ya. Kalau dia langsung udah nggak ngerokok, kita selesai. Tapi kalau besok begitu lagi kan kita narik urat. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita biarinlah, gua kan pelayan, gua kan nabi. Udahlah, gua melemah lembutin ini masa bodoh aja. Itu jangan. Kita berhadapan itu nanti sama Tuhan, bukan sama orang. Tetangga menilai kita dengan cara kita mendidik anak begini begitu, nggak ada masalah. Biarin orang ngomong apa terhadap kita,
Tetapi lihat, kalau anak kita rajin, anak kita dipandang orang beres, kan kita juga yang bisa menikmati, bukan begitu? Sama, kalaupun kita di dunia ini, ceritanya kita belum punya anak, kita masih jomblo, kita arahnya kita mau kemana? Istilahnya, apakah kita nggak mau mengikuti Tuhan masa bodoh, lalu hidup semaunya? Terus kalau pada saat kita pada saat itu lalu kita meninggal, bagaimana? Bukan orang tua aja yang harus bisa meninggal, anak muda mah nggak belum tentu. Maka dari itu kita walaupun masih muda, masih jomblo, menurut kita masih jauh ke mati, jangan berpikir demikian. Seharusnya kita kalau udah tahu di dalam kehidupan ini bagaimana hidup menurut pemandangan Tuhan atau kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita tahu kebenaran. Jadi kita ini membawa hidup kita mau kemana? Kan kita ini punya hidup nih, ya. Coba siapa yang hidup angkat tangan. Coba yang hidup semua angkat tangan. Saya lihat. Nah, kalau kita merasa hidup, ya, kita harus bertanya sama diri kita, mau dibawa kemana diri kita ini? Mau ke sorga apa ke neraka? Kalau kita mau ke sorga, nggak bisa lagi ditawar kalau memang nggak menjalankan apa kehendak Tuhan. Kalau mau ke sorga, tapi kalau gue mau hidup ini mau main aja, masa bodoh aja udah, mau ke sorga kek nggak ke neraka, saya katakan jangan. Nanti kamu menyesal, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan nggak masa bodoh, nggak dibukain tuh pintu. Iya, walaupun kita udah ngetok-ngetok, kalau bahasa cengklongnya itu kekelojotan. Ngoser-ngoser, terbalik, bodoh, nggak dibukain pintu. Mabok kan kalau begitu. Udah ngoser-ngoser, kekelojotan, udah jeritan, bukain, ditolak. Karena kejahatan itu udah nggak bisa ditawar kalau memang udah mati kitanya. Kalau sekarang kita masih hidup, nah baru kita bertanya, aku mau dibawa kemana? Ini hidup ini mau bawa kemana? Kalau hidup ini aku harus membawa ke sorga, cobalah mulai benarkan. Hidup jangan bertopeng, ya kan? Seorang ibu rumah tangga misalnya harus menghormati suami, ya menghormati suami. Suami harus mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk mencukupi hidup. Ya rajinlah mencari uang, ya kan? Lalu kita kalau semuanya udah benar, ya kan? Di dalam hidup itu apapun yang kita udah tahu, jangan sekarang suami nggak mau mencari, istri ngomel, ya jelas dia ngomel. Aturan istri nggak ngomel, jadi ngomel. Akhirnya aturan dia nggak ngelawan, jadi ngelawan. Harusnya dia menghormati, jadi nggak menghormati. Jadi kacau kan? Kacau. Jadi nabi palsu itu. Jadi kalau nabi palsu atau imam palsu ya seperti itu. Jadi kekacauan itu mulai dari pertama ayah atau jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu harusnya kita tahu peran aku sebagai imam. Aku harus mencukupi rumah tanggaku. Istri harus menghormati suami dan merawat anak-anak yang baik. Bagaimana anak-anak yang gak menyimpang daripada Tuhan? Dia harus bawa ke gereja, dia tanamkan nilai-nilai Tuhan Yesus. Dia harus menghormati ayah dan ibunya supaya dia juga diberkati.
Iya, jadi narkoba kamu jauhin, rokok kamu jauhin, berjudi apalagi. Judi online itu banyak yang jual, harta sekarang semuanya apa yang bisa dijual gara-gara judi online. Ya. Jadi semuanya yang tadi kita baca ini adalah cinta uang. Ya, kita baca ya di Timotius kita tampilin. Timotius 1 Timotius ayatnya 1 Timotius ayat 10, Matius 6 ayatnya yang 10. Jadi ini 1 Timotius 6 ayat yang 10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah, kalau ya kita lihat salah satu orang yang semacam tadi anak muda juga, kenapa dia nggak mau menjual hartanya, nggak mau bagiin orang miskin, itu pun cinta uang. Tetapi orang juga sama, kenapa dia juga menjadi tersesat atau menjadi nabi palsu? Itu jelas dia juga ditolak karena cinta uang. Kenapa dia melakukan itu? Karena segala sesuatu mencinta uang itu itu dia akar kejahatan, jadi berduka semuanya. Nah, kalau cinta uang itu berarti kita juga ditolak. Nah, kita udah tahu nih kenapa tuh orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ditolak, masuk surga. Lalu tadi orang udah bisa menubuat ditolak juga, nggak masuk karena buahnya nggak bagus. Kenapa buahnya nggak bagus? Ya dia cinta uang juga. Nah, jadi cinta uang ini memang berbahaya. Cinta uang itu bukan berarti kita nggak mencari uang, salah. Mencari uang mah tetap. Kalau cinta uang itu bukan nggak boleh mencari uang, boleh. Mencari uang dengan tenaga kita, dengan sekuat tenaga kita itu boleh. Mencari uang itu nggak salah, tapi cinta uangnya yang salah. Nah, cinta uang itu bukan berarti misalnya ada orang punya uang ditaruh di bawah bantal lalu dibuat tidur, itu pun bukan cinta uang. Cinta uang itu adalah begini, kalau misalnya kita punya harta atau orang tua kita punya harta, nah orang tua itu punya harta, iya kan? Lalu dia punya anaknya 2 lah dihitung. Nah, anak ini kita yang nggak cinta uang ya. Ini dengerin, simak dengan baik-baik. Kalau nggak cinta uang, ya, pertama-tama kalau dia nggak cinta uang, otomatis pada saat diatur sama orang tuanya, dia oke saja. Ya, misalnya anaknya saya panggil yang satu A, yang satu B. Jadi 2 ini A dan B. Nah, kalau dua-duanya ini dia enggak cinta uang, dia bisa diatur oleh ayahnya. Misalnya ambil contoh, A punya anak 5, B punya anak 3. Nah, karena 5 dan 3 semuanya 8. Lalu ayahnya punya tanah misalnya 800 meter, ya kan? Tetapi kalau memang menurut aturan dunia harusnya surang 400 kan? Karena punya 800, si A 400, si B 400. Nah, itu. Tetapi kalau kita yang memang gak cinta uang, artinya untuk menerima keadilan, apalagi itu cuman diberikan, membagi pun harusnya kita oke. Nah, harusnya kita berkata, misalnya nih si B berkata seharusnya, karena aku tidak cinta uang, karena kamu punya anak 5, maka aku nggak mau mengambil 400 karena aku punya anak 3.
Jadi kamu yang tadi dapat 400, sekarang aku kasih 100 lagi ke kamu. Jadi kamu 500 karena kamu punya anak 5. Yang punya B anaknya 3. Jadi totalnya itu adalah 800 kan? Tapi rata-rata itu dapat 100. Nah, tetapi kalau orang yang cinta uang, dia nggak mau pelaturannya menurut dia, aturan dunia, nggak bisa. Karena ini orang tuaku harus pecah sama. Nah itu dia. Jadi ribut kan? Nah, kalau memangnya si B nggak cinta uang, dia nurut seharusnya kalau diatur begitu. Nah, kalau diatur pecah 2 pun, kalau si A-nya ini istilahnya nggak cinta uang, dia pun nurut. Biarlah aku nggak dapat, cuman harusnya dapat 100, tapi anakku jadinya nggak dapat 100, sekitar cuman 80 meter aja. Karena 800 dipecah 2. Sedangkan orang yang anaknya 3 dapat 400 meter, dia harusnya dapat 100, jadi 100 lebih semua. Kalau menurut keadilan kagak. Tapi sebetulnya kalau orang yang nggak cinta uang, jadi nggak ada keberanteman atau nggak ada keributan di situ. Kalau cinta uang ya usah pasti berantem. Oh nggak bisa, harus pecah 2. Nah itu. Jadi harta itu yang membuat kita ribut. Dalam hal apapun, cinta uang memang buat keributan. Nah, justru dikatakan di sini itu semuanya cinta uang itu jadi akar kejahatan. Jadi iman jadi menyimpang. Seperti tadi anak yang kaya pengen hidup kekal, Tuhan udah tunjukkan, jualah hartamu bagikan pada orang miskin. Dia nggak mau, kecewa. Dia hanya bisa belajar Alkitab doang. Dia bisa ke gereja doang. Tetapi pada akhirnya untuk membagikan uang, dia nggak mau. Begitu. Jadi segala sesuatunya kita bahaya dalam uang itu banyak sekali. Rumah tangga bisa ribut karena uang. Suami ribut sama istri uang. Anak suka kebunuh bapak dan ibu uang. Semuanya. Tetapi justru kita sebagai orang yang sudah punya pelajaran daripada Alkitab ini, dan memang para nabi sudah menulisnya, sebetulnya kita itu bukan disuruh menjadi orang bodoh. Sedikit-sedikit suruh mengalah, sedikit-sedikit suruh mengalah. Bukan disuruh orang bodoh. Tapi memang di dunia ini orang yang benar di mata Tuhan benar. Tetapi di mata dunia atau orang-orang dunia jadi bodoh kita memang. Jadi bodoh. Di mata dunia kita jadi bodoh. Tapi di mata Tuhan kita orang benar. Jadi kebodohan atau dunia, menurut dunia kita bodoh, tapi menurut Tuhan kita benar. Jadi kita mau menurut dunia apa menurut Tuhan yang dibenarkan? Menurut Tuhan. Jadi segala sesuatu kita harus mengalah. Mengatur apapun mengalah. Ambil contoh saya, dulu saya diancam. Lu kalau memang begini, yang diancam bukan saya sih, istri saya. Kalau memangnya kamu kawin sama dia, nggak bagi harta. Tapi kalau memang istri saya juga mungkin dia ngerti itu bukan cinta uang, masa bodoh aja. Tetapi kalau memang Tuhan udah mengizinkan kita memang harus itu bakal milik kita, Tuhan kasih juga dan dapat juga. Jadi segala sesuatu bukan mengandalkan kekuatan kita pasrah sama Tuhan, biar Tuhan yang ngatur. Kalau udah Tuhan yang ngatur, apapun yang bakal hak kita akan dikasih. Nah, disinilah kita harus tekankan diri kita, mau dibawa kemana hidup kita. Tujuan kita mau ke sorga apa ke neraka? Kalau kita tujuan kita ke sorga, otomatis kita arahkan diri kita ke sorga. Hal-hal dunia yang menyenangkan, ambil contoh
Saya juga dulu berjudi. Makanya saya sering katakan, berulang-ulang. Kalau ngajarin pun kata Nabi Musa enggak, harus berulang-ulang diajarinnya. Lagi tidur diajarin, lagi duduk diajarin, berulang-ulang. Ini pun berulang-ulang. Cinta uang juga berulang-ulang. Bahkan saya udah berapa kali tahu bicara di sini. Kalau menurut bosan, betul? Bosan nggak? Tapi saya yakin, saya lihat, ya saya punya keyakinan, bukan ngatain ya. Kita itu kalau masalah keuangan itu emang sulit. Mungkin Bapak Ibu juga kalau kita pikirin ya tentang sekarang saya bicara tentang cinta uang ya. Udah ada 3 bulan atau 4 bulan pernah bicara tentang cinta uang juga. Tapi di dalam 3 bulan kesininya kita pasti bertengkar juga gara-gara uang. Ada kan? Ada juga. Sekarang saya juga sama, ya kan? Saya juga bingung. Orang itu udah dikasih tahu, jangan masih ribut juga gara-gara uang, kan gitu. Jadi semuanya itu ini bahaya cinta uang. Bukan berarti kita nggak perlu uang. Uang itu boleh dicari, tapi bukan menghalalkan segala cara. Ya. Jadi kita bekerja pun bukan berdasarkan uang. Ya. Jadi kita posisikan diri kita, aku bekerja ini karena aku hidup. Karena aku melayani Tuhan. Jadi aku bekerja. Itu kalau soal nanti kita digaji ataupun dapat uang, itu udah upah kita, ya udah terima aja mau dapat berapa. Nah, kalau kita udah berpikir demikian, maka di mata Tuhan udah benar. Jadi kalau kita bekerja, wah, gue kerja gue dapat sedikit, menurut kerjaan gue capek, terus mau gimana? Gerutu doang juga buat apa? Benar nggak? Sekarang semuanya itu Tuhan benci sama gerutu kita. Kita kan tahu orang Israel di padang gurun karena bersungut-sungut terus. Tuhan nggak demen. Bukannya lebih disingkatin perjalanannya, malah diperpanjang. Penderitaannya harus sedikit jadi panjang. Jadi mau sungut-sungut terus? Iya, kalau kita mau bersungut-sungut terus jadi kita panjang penderitaannya. Makanya sekarang hidup itu mau bekerja dimanapun, mau kerja di rumah tangga, mau di kantor, mau di mana, kita bekerja oleh Tuhan. Karena Tuhan, karena tenaga kita juga diberi dari Tuhan. Ya, kenapa saya bicara tentang begini? Lihat saya juga. Kalau memang kita bicara tentang mengejar uang atau saya cinta uang, saya juga ngapain capek-capek misalnya khotbah, nginjil ke sana ke sini. Tuh ngapain di situ juga nggak dapat uang, betul kan? Tapi kenapa saya lakukan ini? Karena saya bukan cinta uang. Saya itu ingin dapat ke sorga. Iya, jadi kalau ada orang yang saya lihat, wah ini mau orang calon penghuni neraka nih, ya saya harus datengin. Kalau saya udah lihat, kan saya bukannya menghakimi ya kan, karena kita punya pelajaran dan kita nggak sejalan kelihatan sama dia, ini penghuni neraka nih orang. Ya kita datengin, kita kasih tahu. Begini. Iya kan, kita kasih tahu begini, cara kerjanya begini. Ya kan? Bukan kita bawel. Kalau misalnya dikata, nah, kalau orang ngomel dan orang jahat misalnya, beda. Keluarnya binatang semua. Ya kan? Yang tidak ada pengertiannya di pembicaraan orang tersebut. Ya. Tapi kalau dia
ngomel keluarnya mengajarin kita, itu bukan ngomel, mendidik. Ya. Kalau seandainya orang mendengar, Bapak ngomongnya kuat, kalau memang nggak kuat, itu namanya bukan ngomong, berbisik. Benar kan? Kalau lemah lembut itu mah orang Jogja, Jawa, Jogja, Solo. Iya, tinggal tergantung siapa wataknya, siapa marganya, betul kan? Ada yang marganya memang dia suaranya keras, ya udah memang begitu, nggak apa-apa. Tapi kita lihat orang Batak ya, saya nggak nyebut. Iya, jadi keras itu tinggal lihat mendidik apa enggak. Jadi kita juga sebagai anak, ibu atau bapak atau suami istri, lihat kalau istri itu cerewet memang dia mendidik, ya itu bukannya dia cerewet sebetulnya, memang kita yang kurang benar. Suami juga sama, kalau mendidik seorang istri, ya kalau seandainya dia cerewet suaminya, ya lihat juga kata-katanya apa, mendidik enggak. Kalau dia mendidik ya berarti kita kurang benar. Kalau saya mau bilang sih, kalau kamu saya lihat udah benar, ngapain saya ngomong, capek saya juga. Kalau udah benar ngapain kita ngomong? Karena nggak benar ya saya mau luruskan supaya kamu menjadi benar, supaya jangan jadi penghuni neraka. Kan gitu. Ya. Jadi sekarang ini kita bagaimana hidup kita supaya jangan cinta uang. Itu dia. Jadi kita harus percaya sama Tuhan, bagaimana Tuhan itu menempatkan diri kita supaya kita juga dapat arahan. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah Lukas 16 ayat yang 9. Lukas 16 ayat 9. Nah, di sini saya bacakan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, jadi kalau mamon udah nggak bisa, artinya udah nggak bisa menolong kita, tapi kita udah diterima di kemah abadi. Kemah abadi itu adalah sorga, kemah yang abadi, tempat tinggal kita yang selamanya. Jangan sampai kita selamanya abadinya di neraka. Karena kita hidup ini begitu mati kita dihakimi, kita mau kemah abadinya sorga apa kemah abadinya neraka. Itu ada dua. Kalau kita pinter ya kita harus memilihnya kemah abadinya sorga yang enak. Kalau yang neraka kan api dan belerang, diseksa siang dan malam. Nah, ya kan? Lalu sekarang kita arahkan diri kita sehidup, bagaimana hidup pengen jadi hidup benar, ngikutin jalan Tuhan, dan apapun yang pekerjaan pun kita, pekerjaannya kita benar. Nah, udah benar di mata Tuhan benar, hidup kita enak walaupun kita belum mati. Belum mati nih kita, hidup ini enak. Pencobaan ada. Tetapi kita bisa dilewatin, bisa ada jalan keluarnya. Ambil contoh, saya kemarin sakit. Waduh Pak Parlin, saya sakit nih. Kayaknya sepertinya khotbah saya nih minggu nggak bisa kali nih. Saya juga, aduh gimana nih mau ke rumah sakit nih. Tetapi karena memang kita Tuhan lihat menolong saya. Jadi pencobaan itu sebentar. Cuman 2 hari aja saya udah kembali lagi, udah segar lagi. Tadinya udah loyo. Udah loyo. Sampai hari Sabtu pun masih loyo. Ya kan? Tapi malam Minggu, ya kan? Sampai Minggu pagi saya merasa sehat. Saya bilang, saya akan bisa datang Pak. Ya siap udah. Ya saya lakukan. Khotbah tadi aja sebetulnya udah yang ada aja saya khotbahin. Sebetulnya memang ini khotbah sebetulnya ini memang kehidupan.
Kalau kita memang tahu bagaimana menggunakannya di dunia ini, satu, Tuhan, dua, uang yang disebut mamon. Kita ini adalah bendahara yang tidak jujur. Kita nggak jujur, tapi mempergunakan uang yang tidak jujur itu, lalu kita ikat persaudaraan kita dengan uang, bukan karena uang itu jadi ribut. Kan banyak kan sama saudara ribut gara-gara uang, warisan, kan uang juga warisan, ribut. Sama teman ribut, uang juga karena itu. Jadi bukan diikat. Justru ini firman mengajarkan kita suruh mengikat. Bukannya jadi sekarang kita wah ini kata dia. Kita ini sebagai jemaat, pendeta itu ngomong misalnya, atau siapapun ngomong, atau teman kita ngomong untuk mengikat persaudaraan dengan uang. Baiklah kita meminjam uang kepadanya. Itu yang salah. Justru kita sekarang ini yang memperlakukan itu bagi orang yang nggak tahu. Kalau kita yang tahu malah memutarbalikan, itu mah bukan kita yang menjalankannya, bahkan kita melawannya. Jadi kalau orang yang menjalankannya justru menerapkannya, membagi-bagikan uangnya, bukan meminta-minta terbalik. Nah, di situ dikatakan ya di ayat 9 tadi. Nah, konteksnya ini ada bendahara yang nggak jujur. Kita ini hidup ini, kita ini bendahara-bendahara. Nah, bosnya siapa? Tuhan. Tuhan kita punya harta semua, kita yang mengelola. Keuangan, bukan uang kita nih, misalnya kita punya uang puluhan juta atau miliaran, itu punya Tuhan, dan kita ini bendaharanya. Kita nggak jujur pun, tapi kita mengikat sana, mengikat sini uang, bukan kita uang itu untuk berantem sono berantem sini, begitu. Dan ini ayat yang terakhir. Mudah-mudahan semua pada ngerti dan hidup ini supaya masuk ke sorga. Jadi kita menerapkan di hidup kita ini arahkannya ke kebenaran tadi. Ya. Ya saya akhir ya. Ya kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami telah mengutarakan apa isi hatimu, dan kami juga percaya semuanya Engkau mengajarkan kami dengan baik. Kami tidak mau mencinta dengan uang ini, dan kami juga nggak mau berduka ya Bapak. Ajarkanlah setiap kami supaya kami mengerti mengelola mamon ini, supaya kami mengikat dengan persaudaraan dengan mamon ini, supaya kami juga diterima di kemah abadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.